Alia memasuki rumah baru yang mewah dengan perasaan campur aduk. Meskipun luarannya terlihat sempurna, hatinya terasa berat. Ini adalah rumah keluarga suaminya, Farhan. Rumah besar 2 lantai yang terletak di tengah kota yang ramai. Semua perabotan di dalamnya baru dan serba mahal. Tapi bagi Alia, rumah itu lebih terasa seperti penjara daripada tempat yang bisa memberinya kebahagiaan. Alia berasal dari keluarga sederhana, jauh dari kehidupan mewah seperti ini. Setelah menikah dengan Farhan, ia dipaksa untuk tinggal bersama keluarganya. Walaupun Farhan sangat mencintainya, ibu mertuanya, Bu Hajah Marwah, adalah masalah besar. Sejak awal pernikahan mereka, Bu Hajah sudah memperlihatkan sikap yang tidak ramah pada Alia. Ia tidak menyukai latar belakang keluarga Alia yang dianggapnya tidak sebanding dengan keluarganya yang kaya dan terhormat. Hari itu, seperti biasa, Alia memasuki dapur untuk menyiapkan sarapan. Ia ingin berusaha menyenangkan hati keluarga suaminya, meskipun seringkali ia merasa tidak dihargai. Ketika dia membuka lemari es, Bu Hajah muncul tiba-tiba di belakangnya, memandangnya dengan tatapan yang tidak bersahabat. "Kamu bisa melakukan semuanya dengan baik, tapi ingat, kamu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hati kami," kata Bu Hajah dengan suara dingin, tanpa ekspresi. Alia hanya bisa menundukkan kepala. Kata-kata itu terasa sangat menyakitkan, tetapi ia tidak ingin membuat masalah. Ia tahu, hidup di rumah ini berarti ia harus sabar. Meskipun hatinya terkoyak dengan perlakuan ibu mertuanya yang selalu mengecilkan hatinya. Namun, Alia tidak bisa melupakan kejadian-kejadian kecil yang membuatnya merasa semakin tidak diterima. Bu Hajah sering mempermalukannya di depan keluarga, bahkan kadang-kadang membandingkannya dengan menantu sebelumnya yang sudah meninggal. Bu Hajah selalu bercerita tentang menantu yang sempurna itu, dengan cara yang membuat Alia merasa tidak pernah cukup. Pagi itu, ketika Alia sedang menyiapkan sarapan, Bu Hajah mendekat dan duduk di meja makan, tetap dengan tatapan tajam. Alia merasa sangat tertekan, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. "Jangan harap kamu bisa menggantikan tempat menantu yang sudah meninggal itu. Kamu hanya seorang gadis dari keluarga biasa. Kami tidak butuh orang seperti kamu," kata Bu Hajah dengan suara yang penuh kebencian. Alia menggigit bibirnya, menahan air mata. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi merasa tidak ada gunanya. Apa yang bisa dia lakukan? Farhan, suaminya, meskipun menyayanginya, lebih sering membela ibunya daripada mendengarkan keluhannya. Hari-hari berlalu, dan meskipun Alia merasa semakin terasing, dia berusaha untuk tetap bertahan. Dia ingin membuktikan kepada Bu Hajah bahwa dirinya bisa lebih dari sekadar gadis biasa. Namun, setiap usaha yang dilakukannya selalu dibalas dengan sikap dingin dan penuh hinaan dari ibu mertuanya. Alia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama. Keluarga suaminya tampaknya tidak akan pernah menerima dirinya sepenuhnya. Namun, dia masih berharap, meskipun dalam hatinya ada keraguan yang semakin dalam. Pagi itu, Alia terbangun lebih awal dari biasanya. Rumah besar yang biasanya terasa begitu sunyi kini terasa semakin sepi. Farhan sudah pergi bekerja, dan ibu mertuanya, Bu Hajah, tidak ada di rumah. Alia memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menyendiri sejenak, mencari ketenangan yang sudah lama ia rindukan. Ia duduk di sudut ruang tamu, memandangi halaman belakang yang luas. Udara pagi yang sejuk seolah memberikan sedikit kenyamanan di tengah ketegangan yang selalu mengiringinya. Tapi pikirannya tetap gelisah. Semua yang ia alami, semua kata-kata hinaan yang diterimanya, berputar-putar dalam benaknya. Ia menyadari, semakin lama ia tinggal di rumah ini, semakin ia merasa terasing. Farhan, meskipun mencintainya, semakin jarang meluangkan waktu untuknya. Seperti kebanyakan pria, Farhan lebih memilih untuk menghindari masalah daripada menghadapinya. Ketika Alia mencoba berbicara tentang ketidakbahagiaannya, Farhan hanya berkata, "Ibuku tidak bisa berubah, Alia. Kamu harus belajar untuk menerima." Tapi Alia tidak bisa terus-menerus menerima perlakuan seperti itu. Ia merasa terjebak. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di pipinya. Keinginan untuk pergi, untuk mencari hidup yang lebih baik,
mulai menguasai pikirannya. Namun, di tengah kesendirian itu, Alia mendapat kejutan yang tak terduga. Ponselnya bergetar. Ternyata, itu adalah pesan dari seorang teman lamanya, Dinda. Dinda adalah teman masa kecilnya yang kini tinggal di luar kota. Mereka jarang berhubungan, tetapi pesan Dinda kali ini sangat berbeda. Alia, aku mendengar kabar tentang pernikahanmu. Aku tahu kamu pasti mengalami banyak tekanan. Kalau kamu merasa ingin berbicara atau butuh tempat untuk melarikan diri, aku ada di sini. Kamu tidak sendirian. Alia membaca pesan itu berulang kali. Tiba-tiba, ia merasa seperti ada seseorang yang memahami perasaannya. Dinda selalu menjadi teman yang baik, seorang sahabat yang selalu ada saat dibutuhkan. Alia merasa terharu, sekaligus lega, mengetahui bahwa di luar sana masih ada seseorang yang peduli padanya. Alia menjawab pesan itu dengan cepat, mengungkapkan perasaannya yang terpendam. Ia merasa cemas, tetapi juga sedikit tenang. Mungkin ada harapan setelah semua kegelapan yang ia rasakan. Namun, di saat yang sama, perasaan itu tidak mampu mengusir perasaan hampa yang selalu menghantui Alia setiap kali ia berjalan di dalam rumah ini. Meskipun ia mencoba berbicara dengan Dinda, ia tahu bahwa ada banyak hal yang masih harus ia hadapi, dan tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan kata-kata. Ketika Farhan kembali ke rumah di malam hari, Alia merasa seperti ada dinding yang semakin tinggi di antara mereka. Meskipun mereka berbicara, meskipun mereka berbagi beberapa momen, Alia merasakan semakin sedikitnya kehangatan dalam hubungan mereka. Farhan tidak bisa mengerti, tidak bisa melihat betapa tertekannya Alia. Ibu mertuanya masih menjadi bayangan yang mengintai setiap sudut rumah, dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Namun, malam itu, sebelum tidur, Alia memutuskan untuk mengirim pesan kepada Dinda lagi. Terima kasih telah mendengarkan, Dinda. Aku merasa sedikit lebih baik setelah berbicara denganmu. Aku tahu masih banyak yang harus kuhadapi, tapi setidaknya aku tahu aku tidak sendirian. Pesan itu membuatnya merasa sedikit lebih tenang, meskipun beban yang ia rasakan masih sangat berat. Hari-hari berlalu dengan lambat, seolah waktu sendiri pun enggan untuk melanjutkan perjalanan. Alia semakin tenggelam dalam keheningan rumah yang terasa mencekam. Meskipun Farhan berusaha untuk memberikan perhatian, ia merasa ada jarak yang semakin lebar antara mereka. Dan Bu Hajah, seperti biasa, terus mengawasi setiap gerak-gerik Alia dengan tatapan penuh curiga. Pagi itu, Alia memutuskan untuk keluar sejenak. Ia ingin merasakan udara segar di luar rumah, mencari sedikit kedamaian di tengah kerumunan orang. Di kota yang tidak terlalu jauh, ia pergi ke sebuah kafe kecil yang selalu menjadi tempat favoritnya sejak lama. Di sana, Alia duduk sendiri, memesan secangkir kopi hangat, dan membiarkan pikirannya mengembara. Di tengah kesunyian kafe, telepon Alia bergetar lagi. Kali ini, itu adalah panggilan video dari Dinda. Tanpa ragu, Alia mengangkatnya. Wajah Dinda yang cerah muncul di layar, dan seketika itu juga, Alia merasa sedikit lebih tenang. Mereka berbicara tentang banyak hal, tetapi ada satu topik yang akhirnya muncul juga. Tentang pernikahan Alia, tentang hubungan yang terasa semakin berat. Alia, kamu masih terus bertahan, ya? Dinda bertanya lembut. Meskipun Alia bisa merasakan kekhawatiran dalam suaranya. Alia menghela napas panjang. Aku merasa seperti terjebak. Dinda, aku ingin pergi, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku merasa tidak ada jalan keluar. Dinda terdiam sejenak sebelum menjawab. Alia, kamu harus ingat bahwa hidup ini bukan hanya tentang bertahan. Kadang kita harus punya keberanian untuk mengambil langkah besar, meskipun itu menakutkan. Jangan sampai kamu terus terperangkap dalam ketakutanmu sendiri. Alia menatap layar ponselnya, merasa perasaan itu menyusup dalam-dalam ke jantungnya. Kata-kata Dinda benar. Ia sudah terlalu lama membiarkan dirinya terjebak dalam ketakutan, dalam kenyamanan yang semu. Ia tahu bahwa ia harus mengambil langkah besar, meskipun langkah itu penuh ketidakpastian. Satu hal yang pasti, Alia, Dinda melanjutkan, jangan biarkan dirimu hilang dalam kehidupan orang lain.
Kamu berhak untuk bahagia. Jangan takut untuk mengejar kebahagiaanmu. Alia mengangguk pelan, meskipun dalam hatinya masih ada banyak keraguan. Namun, di saat itu, ia merasa ada secercah harapan yang mulai menyinari jalan hidupnya. Ia tidak bisa terus-menerus hidup seperti ini. Ia harus membuat pilihan. Setelah percakapan itu berakhir, Alia berjalan menyusuri trotoar kota, meresapi setiap langkahnya. Angin sepoi-sepoi yang menyentuh wajahnya terasa menyegarkan. Ada sesuatu yang berbeda hari ini. Ada semangat baru yang muncul dalam dirinya. Namun, seiring langkahnya yang semakin jauh, Alia tidak menyadari bahwa masalah sebenarnya baru saja dimulai. Di rumah, Farhan sudah kembali, dan Bu Hajah sudah menunggunya dengan tatapan tajam. Ketika Farhan menyadari bahwa Alia tidak ada di rumah, kecemasannya mulai muncul. Ia tahu betul bagaimana ibunya bisa sangat marah jika ada yang tidak sesuai dengan keinginannya. Alia tidak ingin membuat masalah lebih besar, tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa terus mengabaikan kenyataan. Ada batas yang tidak bisa ia lewati, dan hari itu, Alia merasa ia semakin dekat dengan batas itu. Ia harus menghadapi kenyataan dengan cara yang berbeda. Hari itu, Alia pulang lebih cepat dari biasanya. Perasaannya campur aduk. Semangat yang baru saja muncul terasa menguap begitu saja saat ia memasuki rumah dan mendapati suasana yang tegang. Farhan sedang duduk di ruang tamu, sementara Bu Hajah berdiri di dekat jendela, menatapnya dengan tatapan yang penuh arti. "Alia," kata Farhan dengan suara berat. "Kemana kamu tadi? Ibu bilang kamu pergi tanpa memberitahunya." Alia menghela napas dalam-dalam. Ia tidak ingin terlibat dalam perdebatan panjang, tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menghindari pertanyaan ini. Ia sudah terlalu lama membiarkan segala sesuatunya berjalan tanpa memberi penjelasan. Saat ini, ia harus menghadapi kenyataan yang tak terelakkan. "Farhan, Bu Hajah," Alia berkata pelan, "aku butuh waktu untuk berpikir. Aku butuh ruang untuk diri sendiri." Tentu saja, kata-katanya itu tidak membuat suasana menjadi lebih baik. Bu Hajah, yang sejak awal tidak menyukai Alia, langsung mengernyitkan dahi dan mendekat dengan tatapan tajam. "Ruang untuk diri sendiri? Kamu menikah dengan anak saya, Alia. Apa kamu pikir ini seperti hubungan biasa? Kamu punya tanggung jawab." Bu Hajah berkata dengan suara keras, mencoba menekan Alia. Alia menatapnya, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatinya bergejolak. "Saya tahu, Bu Hajah. Tapi saya juga punya hidup saya sendiri. Saya bukan hanya istri Farhan. Saya juga seorang individu yang punya hak untuk memilih bagaimana saya ingin hidup." Farhan yang sedari tadi hanya diam, akhirnya berkata dengan suara rendah, "Alia, apa maksudmu ini? Apa kamu ingin mengatakan bahwa kamu tidak ingin melanjutkan pernikahan kita?" Alia merasakan tenggorokannya tercekat. Ia tahu ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Keputusan ini tidak mudah, dan tidak ada jalan kembali. Ia menggelengkan kepala dan menjawab dengan suara penuh perasaan. "Farhan, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku bukan tidak mencintaimu, tapi aku merasa terjebak. Kita berdua sudah berubah, dan aku tidak tahu apakah kita masih bisa bertahan dengan cara seperti ini." Suasana menjadi semakin hening. Farhan tampak bingung, tetapi ada juga rasa kecewa yang jelas tergambar di wajahnya. Bu Hajah, yang selalu ingin mengendalikan segalanya, menatap Alia dengan mata yang penuh amarah. "Kamu sedang berusaha untuk menghancurkan keluarga ini, Alia," kata Bu Hajah dengan suara keras. "Semua yang sudah kami lakukan untukmu, dan inilah balasannya? Kamu malah ingin pergi." Alia merasa hatinya semakin sakit. Namun ia tahu ini adalah saat yang harus ia hadapi. Ia harus membuat keputusan untuk dirinya sendiri, meskipun itu akan menyakiti banyak orang. "Aku tidak ingin menghancurkan keluarga ini, Bu Hajah. Aku hanya ingin menemukan kedamaian dalam hidupku," jawab Alia dengan tegas. Farhan terdiam. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Ia merasa seperti kehilangan kendali atas hidupnya, dan pada saat yang sama,
Ia juga tahu bahwa ia tidak bisa memaksa Alia untuk tetap tinggal jika hatinya sudah tidak lagi berada di sana. Namun, sebelum perdebatan bisa berlanjut lebih jauh, Bu Hajah berbalik dan berjalan menuju kamar. "Jika kamu benar-benar ingin pergi, pergi saja," katanya dengan nada penuh kekesalan. "Tapi jangan berharap bisa kembali." Alia berdiri di sana, merasakan beban yang begitu berat di hatinya. Ia tahu ini adalah langkah besar dalam hidupnya, dan ia tidak bisa mundur lagi. Ia mengucapkan selamat tinggal pada Farhan dengan suara lembut, dan pergi ke kamar untuk mengambil beberapa barang pribadinya. Di luar, langit mulai gelap, menandakan senja yang akan segera tiba. Alia berjalan menuju mobilnya, merasakan setiap langkahnya terasa begitu berat, tetapi juga membebaskan. Ia tahu bahwa jalan yang dipilihnya tidak mudah, dan banyak yang harus ia hadapi. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak bisa terus menjalani hidup seperti ini. Perjalanan ini baru saja dimulai. Keputusan yang ia ambil akan membawa perubahan besar. Tetapi Alia yakin bahwa di ujung jalan ini, ia akan menemukan jalan menuju kebahagiaannya sendiri. Alia mengemudikan mobilnya dengan pikiran yang masih kacau. Perasaan galau bercampur aduk dalam dadanya. Ia baru saja meninggalkan rumah yang selama ini ia sebut rumah, dan kini ia merasa seperti terbangun dari mimpi yang panjang. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa lagi terus berada di tempat yang sama. Malam itu, Alia memilih untuk menginap di sebuah hotel kecil yang terletak di pinggir kota. Ia merasa lebih tenang di tempat asing ini, jauh dari segala keributan dan harapan orang lain. Namun, meskipun fisiknya berada di tempat baru, pikirannya masih terpaut pada Farhan dan Bu Hajah. Mungkin ini adalah keputusan yang sulit, tetapi Alia tahu bahwa ia harus memberi dirinya waktu untuk mencari kedamaian. Sambil duduk di ranjang, Alia menatap langit malam melalui jendela. Bintang-bintang terlihat bersinar di kejauhan, memberikan ketenangan yang sejenak membuatnya lupa akan masalah-masalah yang membebani pikirannya. Namun, di dalam dirinya, perasaan cemas dan bingung tetap menguasai. Pagi hari, Alia terbangun lebih awal. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar hotel untuk menghirup udara segar. Sambil melangkah di trotoar yang sepi, ia teringat masa-masa indahnya bersama Farhan. Tertawa bersama, merencanakan masa depan, dan membangun mimpi-mimpi mereka. Namun, semuanya terasa seperti kenangan yang semakin jauh. Ada sesuatu yang hilang di antara mereka, dan Alia tidak tahu apakah mereka bisa menemukannya lagi. Di sebuah kafe kecil, Alia duduk sambil menyeruput kopi hangat. Ia merasa sepi, tetapi juga ada rasa lega yang samar-samar muncul. Mungkin ini adalah waktunya untuk benar-benar menemukan dirinya. Sejak dulu, ia merasa seperti bayangan dalam hidup orang lain. Bayangan yang selalu ada, tapi tak pernah benar-benar terlihat. Kini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Alia merasa seperti ia sedang memulai perjalanan yang benar-benar miliknya. Sambil menatap keluar jendela, Alia melihat seorang pria muda yang duduk di meja dekat pintu. Ia tampak sedang menulis sesuatu di sebuah buku catatan kecil. Tidak ada yang mencolok dari penampilannya, tetapi ada sesuatu yang menarik tentang cara dia begitu tenggelam dalam pikirannya. Seolah dunia di sekitarnya tidak ada, hanya ada dirinya dan apa yang ia pikirkan. Tanpa sadar, Alia mengamatinya beberapa saat, sampai akhirnya pria itu menoleh ke arahnya. Matanya yang tajam bertemu dengan matanya, dan sejenak, mereka saling menatap. Alia merasa sedikit canggung, tapi pria itu hanya tersenyum kecil sebelum kembali fokus pada tulisannya. "Apa yang kamu tulis?" tanya Alia, memutuskan untuk berbicara setelah merasa heran dengan dirinya sendiri. Ia biasanya tidak mudah berinteraksi dengan orang asing, tetapi entah kenapa kali ini ia merasa tertarik untuk berbicara. Pria itu mengangkat alisnya, terkejut mendengar pertanyaan tersebut. "Oh, saya hanya menulis beberapa catatan untuk proyek pribadi," jawabnya sambil tersenyum. "Kadang saya merasa lebih nyaman menulis daripada berbicara." Alia mengangguk. "Menulis, ya? Sepertinya bisa jadi cara yang bagus untuk melepaskan diri dari segala sesuatu." "Benar," jawab pria itu. "Terkadang,
Kata-kata di atas kertas lebih mudah dimengerti daripada suara-suara yang datang dari mulut orang lain. Alia tersenyum, merasa ada kedekatan dalam percakapan yang sederhana ini. Ia tidak tahu mengapa, tapi sesuatu dalam diri pria ini membuatnya merasa sedikit lebih baik. Mungkin karena dia juga tampak seperti seseorang yang sedang mencari jawaban, seperti dirinya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Arga, seorang penulis lepas yang sedang mencari inspirasi untuk karya terbarunya. Mereka berbincang lebih lama, dan Alia merasa suasana menjadi lebih ringan. Meskipun percakapan ini tidak mengubah apapun dalam hidupnya, Alia merasa sedikit lebih tenang. Saat matahari mulai terbenam, Alia berpamitan dengan Arga dan berjalan kembali menuju hotel. Namun, pertemuan singkat itu meninggalkan kesan dalam hatinya. Ia merasa bahwa mungkin, di perjalanan hidupnya yang penuh ketidakpastian ini, ada banyak hal yang masih bisa dipelajari dan ditemukan. Dan mungkin, hanya dengan berbicara dengan orang lain, ia bisa menemukan sedikit cahaya di tengah kegelapan yang menyelimuti hatinya. Pagi itu, Alia bangun dengan perasaan yang lebih ringan. Meskipun pikirannya masih penuh dengan keraguan dan kebingungan, ia merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Mungkin, pertemuan dengan Arga kemarin malam adalah sebuah tanda. Tanda bahwa ada lebih banyak cara untuk melihat hidup selain dari perspektif yang sudah ia kenal selama ini. Alia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, meninggalkan hotel kecil itu dan menyetir menuju arah yang belum pernah ia tuju sebelumnya. Jalanan di luar kota itu tampak luas dan sepi, dengan pemandangan alam yang menghijau. Udara pagi yang segar mengalir masuk melalui jendela mobil, memberi Alia semacam ketenangan yang jarang ia rasakan. Saat ia melaju di jalan yang berliku, ia tidak tahu kemana harus pergi. Namun ada satu hal yang jelas dalam pikirannya, ia sedang mencari sesuatu. Sesuatu yang telah hilang dalam hidupnya. Mungkin itu adalah kedamaian, atau mungkin itu adalah pemahaman tentang siapa dirinya sebenarnya. Beberapa jam kemudian, ia tiba di sebuah kota kecil yang terlihat tenang. Pemandangan alamnya begitu indah, dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi di kejauhan dan sungai yang mengalir perlahan di samping jalan. Alia merasa bahwa ini adalah tempat yang tepat untuk berhenti sejenak dan mencari ketenangan. Ia memarkirkan mobilnya dan berjalan menuju sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Tempat itu tampak sederhana, dengan dekorasi yang hangat dan nyaman. Alia merasa tenang begitu melangkah masuk. Udara di dalam kafe itu harum dengan aroma kopi yang baru diseduh, dan suasana yang tenang membuatnya merasa sedikit lebih baik. Di sudut kafe, seorang wanita parubaya yang ramah menyapa Alia dengan senyum lebar. "Selamat datang. Silakan duduk," katanya dengan suara yang hangat. Alia memilih sebuah meja di dekat jendela, menikmati pemandangan luar yang menenangkan. Ia memesan secangkir kopi hangat dan duduk dengan pikiran yang masih berkecamuk. Pikirannya kembali melayang ke Farhan dan Bu Hajah, serta segala perasaan yang selama ini ia pendam. Semua itu terasa begitu rumit dan berat, seakan-akan ada banyak benang kusut yang harus ia uraikan. Tiba-tiba, seseorang duduk di meja sebelah. Alia tidak bisa menahan rasa penasaran dan melihat sekilas ke arah orang itu. Ternyata, itu adalah seorang pria muda dengan ekspresi serius yang sedang membaca buku. Sepertinya dia terlalu tenggelam dalam dunia buku itu, sampai-sampai tidak menyadari keberadaan Alia di dekatnya. Alia merasa ada sesuatu yang familiar dalam diri pria itu, meskipun ia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Ada ketenangan dalam dirinya yang terasa mirip dengan perasaan yang ia cari. Pria itu tidak banyak bicara, tetapi ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat Alia merasa nyaman. Setelah beberapa saat, pria itu menutup bukunya dan menoleh ke arah Alia. Tanpa berkata-kata, mereka saling memandang sejenak, dan Alia merasa seolah ada koneksi yang tak terucapkan di antara mereka. Mungkin hanya perasaan sejenak, tetapi Alia merasa sedikit lebih terhubung dengan dunia di sekitarnya. "Apa yang kamu baca?" tanya Alia, berusaha membuka percakapan. Suaranya terdengar lebih tenang daripada yang ia rasakan di dalam hatinya. Pria itu tersenyum kecil, lalu menunjukkan sampul bukunya. "Buku tentang perjalanan hidup," jawabnya dengan suara lembut. "Kadang, kita mencari makna hidup lewat cerita orang lain." Alia mengangguk pelan.
Mungkin aku juga sedang mencari makna hidup, gumamnya tanpa sadar. Ia merasa aneh mengungkapkan itu kepada orang asing, tetapi ada sesuatu dalam diri pria ini yang membuatnya merasa lebih mudah berbicara. Mereka berbincang lebih lanjut, dan ternyata pria itu bernama Raffi. Ia adalah seorang pengembara, seseorang yang telah menjelajahi banyak tempat dan belajar dari pengalaman-pengalamannya. Raffi mengatakan bahwa ia percaya bahwa setiap perjalanan, baik fisik maupun batin, adalah bagian dari pencarian untuk menemukan kedamaian sejati. Kadang, kita harus berjalan jauh untuk menemukan jawaban yang sudah ada di dalam diri kita sendiri, kata Raffi dengan bijaksana. Tapi, jalan itu tidak selalu mudah, dan seringkali kita merasa tersesat. Namun, itu bukan berarti kita harus berhenti mencari. Alia mendengarkan kata-kata Raffi dengan penuh perhatian. Ada sesuatu yang dalam ucapan-ucapan itu. Ia merasa seperti menemukan sedikit pencerahan. Mungkin, pencarian yang selama ini ia rasakan bukan hanya tentang mencari tempat atau orang, tetapi juga tentang mencari kedamaian dalam dirinya sendiri. Percakapan mereka berlanjut hingga sore, dan Alia merasa ada perubahan dalam dirinya. Meskipun ia masih bingung dengan arah hidupnya, ia mulai merasakan bahwa perjalanan ini adalah tentang menemukan dirinya kembali. Mungkin ia harus berhenti mencari jawaban di luar dirinya, dan mulai mencari kedamaian dalam hatinya sendiri. Saat matahari terbenam, Alia berpamitan dengan Raffi dan kembali ke mobilnya. Ia merasa lebih tenang, dan meskipun masih ada banyak hal yang belum terpecahkan, ia tahu bahwa ia sedang menuju jalan yang benar. Perjalanan ini belum selesai, tetapi Alia merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, Alia kembali ke hotel kecil yang ia sewa. Meski malam semakin larut, pikirannya masih berputar dengan cepat. Percakapan dengan Raffi tadi sore terasa seperti sebuah petunjuk baru. Sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya, namun begitu dalam dan bermakna. Di dalam kamarnya, ia duduk di meja dekat jendela, menatap pemandangan malam yang gelap. Di luar sana, kota kecil ini tampak sunyi, hanya sesekali suara kendaraan yang lewat. Alia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang baru terbangun dalam dirinya, sebuah semangat untuk melangkah maju meski ketidakpastian masih ada. Sejak beberapa hari terakhir, ia sering merasa terjebak dalam kebingungannya sendiri. Namun, kini, rasa takut dan kebingungan itu perlahan menghilang. Ia tahu bahwa jawaban tidak akan datang begitu saja, tapi setidaknya ia mulai bisa menerima bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mencari, tetapi juga tentang mengalami, merasakan, dan menerima kenyataan. Esok harinya, setelah sarapan di kafe kecil, Alia melanjutkan perjalanannya. Kali ini, tanpa tujuan yang pasti, hanya mengikuti kata hati dan intuisi. Ia menempuh jalan-jalan yang belum pernah ia lihat sebelumnya, menikmati pemandangan yang indah, dan sesekali berhenti untuk berbincang dengan orang-orang yang ditemuinya. Setiap orang memiliki cerita hidup yang unik, dan setiap percakapan mengingatkan Alia bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban yang tak terduga. Namun, di balik semua itu, Alia merasa masih ada bagian dari dirinya yang belum sepenuhnya utuh. Ada kekosongan yang belum ia pahami, seperti ada bagian dari dirinya yang masih terluka, meskipun ia tak tahu pasti apa yang hilang. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari pencarian yang lebih besar. Sore itu, Alia berhenti di sebuah desa yang terletak di pinggir hutan. Desa itu tampak damai, dengan rumah-rumah kecil yang dikelilingi ladang hijau. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang duduk di teras rumahnya. Wanita itu tersenyum ramah saat melihat Alia. "Selamat datang, anak muda," katanya dengan suara yang lembut, tetapi penuh kehangatan. "Apa yang membawamu ke desa kami?" Alia tersenyum dan menghampiri wanita itu. "Saya sedang dalam perjalanan," jawabnya, "mencari kedamaian, mungkin." Wanita itu mengangguk pelan, seolah-olah sudah tahu apa yang Alia rasakan. "Kedamaian memang sulit ditemukan," kata wanita itu. "Tapi kadang, kedamaian itu bukan sesuatu yang kita temukan di tempat tertentu. Kedamaian itu ada di dalam hati kita, jika kita mau belajar untuk menerima dan melepaskan." Alia terdiam sejenak.
Kata-kata wanita itu begitu sederhana, namun dalam. Ia merasa seperti wanita tua ini tahu persis apa yang ia cari, meskipun mereka baru saja bertemu. Bagaimana caranya untuk menemukan kedamaian itu? Tanya Alia, dengan penuh rasa ingin tahu. Wanita itu tersenyum dan mengajak Alia duduk di sampingnya. Terkadang, kita harus belajar untuk berhenti memaksakan kehendak, jawabnya. Hidup ini seperti sungai yang mengalir. Kita tidak bisa menghalangi arusnya, tetapi kita bisa belajar untuk mengikuti arus itu dengan lapang dada. Alia mendengarkan dengan penuh perhatian. Kata-kata wanita tua itu seperti membawa pencerahan bagi dirinya. Mungkin selama ini, ia terlalu berusaha untuk mengendalikan semuanya, memaksakan kehendak dan keinginannya, tanpa benar-benar mendengarkan hatinya. Wanita itu melanjutkan, cobalah untuk menerima setiap langkah dalam hidupmu, baik itu yang mudah maupun yang sulit. Setiap hal yang terjadi, baik atau buruk, ada hikmahnya. Dan itu semua akan membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat. Alia menundukkan kepala, merasa ada kelegaan dalam kata-kata tersebut. Ia merasa seolah-olah wanita itu telah memberinya sebuah petunjuk baru, cara baru untuk melihat hidup dan menerima setiap perjalanan dengan hati terbuka. Setelah berbincang-bincang lebih lama, Alia berpamitan kepada wanita tua itu dan melanjutkan perjalanan. Kini, ia merasa lebih tenang dan siap untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Meskipun jalan yang ia tempuh masih panjang, ia merasa bahwa dirinya semakin mendekati apa yang ia cari. Ketika matahari terbenam dan langit berubah warna menjadi oranye keemasan, Alia merasakan kedamaian yang sebelumnya ia cari-cari. Mungkin kedamaian itu bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di luar sana, tetapi sesuatu yang bisa ia temukan dalam dirinya sendiri. Dan dengan pemahaman itu, Alia melanjutkan langkahnya, lebih percaya diri dan lebih siap menghadapi setiap tantangan yang ada di depan. Hari demi hari berlalu, dan Alia semakin merasakan perubahan dalam dirinya. Ketika dia berjalan melewati desa-desa kecil yang damai dan berbicara dengan orang-orang yang ditemuinya, hatinya semakin ringan. Setiap pertemuan memberikan pelajaran baru, dan setiap langkah terasa semakin dekat dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Namun, meski banyak hal telah berubah, ada satu hal yang masih mengusik pikiran Alia. Meskipun ia merasa lebih tenang dan lebih menerima, ada suatu perasaan bahwa ada sesuatu yang masih harus ia lakukan, sesuatu yang lebih besar dari sekadar mencari kedamaian. Ia merasa seolah ada panggilan yang belum ia dengar sepenuhnya, sebuah panggilan yang membawa dirinya lebih jauh dalam pencariannya. Pada suatu pagi yang cerah, setelah beristirahat semalam di sebuah penginapan sederhana di kaki gunung, Alia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Tujuan hari itu adalah sebuah kota yang lebih besar, yang terletak di seberang hutan. Kota itu terkenal dengan kedamaian yang ditawarkan oleh alam sekitarnya dan juga sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang mencari jawaban dalam hidup mereka. Sebelum meninggalkan penginapan, Alia berbicara dengan seorang pemilik penginapan yang sudah cukup tua, seorang pria yang tampaknya bijak. Mereka berbincang tentang hidup dan pencarian makna. Apakah kamu pernah merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang kamu lakukan sehari-hari? Tanya Alia, seolah-olah ingin mengungkapkan keresahan yang ia rasakan dalam hati. Pria tua itu tersenyum, senyum yang penuh pengertian. Anakku, katanya, seringkali kita berpikir bahwa kita mencari sesuatu yang besar, tetapi yang sebenarnya kita cari adalah pemahaman atas apa yang telah kita miliki. Kita semua berjalan dengan langkah yang berbeda, tapi akhirnya kita semua menuju ke tempat yang sama. Alia terdiam mendengar kata-kata itu. Ada sesuatu yang begitu mendalam dan sederhana dalam perkataan pria tua itu, yang membuatnya merenung. Ia merasa bahwa mungkin pencariannya bukan tentang menemukan sesuatu yang jauh di luar sana, tetapi tentang memahami dirinya sendiri lebih dalam lagi. Pagi itu, Alia melanjutkan perjalanan menuju kota besar. Sepanjang jalan, ia berjalan dengan hati yang lebih ringan, meskipun perasaan penasaran tetap ada di dalam dirinya. Apakah ia sudah menemukan apa yang ia cari? Ataukah masih ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu di depan? Ketika tiba di kota itu, Alia merasa seolah-olah ia telah memasuki dunia yang sangat berbeda. Kota itu ramai, dengan orang-orang yang sibuk beraktivitas. Namun, ada sesuatu yang khas di sini.
sesuatu yang membuatnya merasa terhubung dengan segala yang ada di sekitarnya. Mungkin, ini adalah tempat yang ia cari selama ini. Alia memutuskan untuk mengunjungi sebuah tempat yang terkenal di kota itu, sebuah taman yang luas dengan danau di tengahnya. Taman itu dikenal sebagai tempat bagi orang-orang yang ingin merenung dan menemukan ketenangan dalam hidup mereka. Di sana, ia bertemu dengan banyak orang yang memiliki tujuan yang sama, mencari kedamaian dan jawaban atas pertanyaan hidup mereka. Di sudut taman, Alia duduk di sebuah bangku, menatap danau yang tenang. Air danau yang jernih memantulkan cahaya matahari yang hangat, menciptakan pemandangan yang damai. Ia merasa bahwa di tempat inilah ia dapat berhenti sejenak dan mendengarkan hatinya. Tiba-tiba, seorang pria muda datang mendekat dan duduk di bangku sebelahnya. Alia tidak terlalu memperhatikannya, namun pria itu kemudian membuka pembicaraan. "Apakah kamu juga sedang mencari kedamaian?" tanya pria itu dengan suara lembut. Alia menoleh dan tersenyum. "Ya, saya rasa begitu," jawabnya. Pria itu mengangguk, seolah memahami apa yang Alia rasakan. Terkadang, kita terlalu fokus mencari di luar diri kita. Padahal, kedamaian sejati datang dari dalam hati kita sendiri. Alia terkejut mendengar kata-kata itu. Ini adalah sesuatu yang hampir sama dengan apa yang dikatakan wanita tua di desa sebelumnya. Sepertinya, ada pesan yang sama yang berulang kali muncul dalam perjalanannya, bahwa kedamaian tidak harus dicari jauh-jauh. Kedamaian itu sudah ada di dalam dirinya sendiri. Pria muda itu melanjutkan, "Kita semua berjalan di jalan yang berbeda, tetapi pada akhirnya, kita semua mencari hal yang sama, kedamaian, penerimaan, dan pemahaman atas hidup ini." Alia merasa seperti ada sesuatu yang mulai menyatu dalam dirinya. Ia merasa semakin dekat dengan jawaban yang ia cari. Mungkin, perjalanan ini bukan tentang menemukan suatu tempat atau pencapaian tertentu, tetapi tentang perjalanan batin yang mendalam, penerimaan, pengertian, dan kebijaksanaan yang tumbuh seiring waktu. Mereka berbincang-bincang lebih lama lagi, berbagi pengalaman dan pandangan tentang hidup. Di akhir percakapan, pria muda itu berkata, "Jangan pernah berhenti mencari, karena pencarian itu sendiri adalah bagian dari perjalanan kita untuk menjadi lebih baik." Alia mengangguk, merasa bahwa ia telah menemukan sebuah kebijaksanaan yang mendalam. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam pencarian yang sia-sia. Sebaliknya, ia merasa lebih siap untuk menerima hidup apa adanya, dan terus berjalan, mengikuti arus yang mengalir, tanpa takut atau ragu. Alia melanjutkan hidupnya dengan langkah yang lebih mantap, meskipun dunia di sekitarnya tetap bergerak dengan cepat. Setiap hari, ia semakin merasakan kedamaian yang ada dalam dirinya, meski kadang-kadang keraguan datang menghampiri. Perasaan ingin mencari sesuatu yang lebih besar, yang lebih berarti, masih ada di dalam hatinya. Meskipun ia mulai menyadari bahwa pencarian itu mungkin bukan tentang menjawab pertanyaan besar, tetapi lebih tentang menerima dan hidup dengan penuh kesadaran. Pada suatu hari, Alia menerima surat dari seorang teman lama yang telah lama hilang kontak. Teman itu bernama Vira, yang dulu selalu mendukung Alia dalam banyak hal. Dalam surat itu, Vira menulis tentang perjalanan spiritualnya yang telah membawa dia ke tempat-tempat yang sangat jauh dan membuka matanya pada banyak hal baru. Vira mengundang Alia untuk bertemu di sebuah tempat di luar kota, sebuah desa kecil yang dikenal dengan ketenangan dan keindahannya yang menenangkan jiwa. Alia merasa tergerak untuk menemui Vira. Ini adalah kesempatan yang baik untuk bertemu kembali dengan seseorang yang telah lama menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Ia merasa, mungkin pertemuan ini akan membantunya memahami lebih banyak tentang dirinya dan kehidupan secara keseluruhan. Setelah beberapa hari perjalanan, Alia tiba di desa kecil yang dituju. Udara di sana sangat segar, jauh dari hiruk-pikuk kota yang bising. Alia merasa seperti menemukan kedamaian yang lebih dalam. Sesampainya di sana, Vira sudah menunggu di sebuah kafe kecil yang terletak di pinggir sungai. Begitu Alia melihat Vira, rasa rindu dan kehangatan langsung memenuhi hatinya. "Vira!" seru Alia, menghampiri teman lamanya itu dengan senyum lebar. Vira tersenyum kembali, memeluk Alia dengan penuh kehangatan. "Alia, akhirnya kita bertemu lagi. Aku sudah lama menunggu kesempatan ini."
Setelah berbincang-bincang sejenak, mereka duduk di dekat jendela, menikmati secangkir teh panas. Vira menceritakan tentang perjalanan spiritual yang telah ia lalui, bagaimana ia menemukan kedamaian di tempat-tempat yang jauh dari peradaban. Vira berbicara tentang pentingnya memahami diri sendiri dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran, tanpa terjebak dalam pencarian yang tidak ada habisnya. Alia, kata Vira, seringkali kita merasa harus mencari sesuatu yang besar, sesuatu yang dapat mengubah hidup kita. Tetapi sebenarnya, hidup yang penuh makna itu ada di dalam diri kita sendiri. Kita hanya perlu berhenti sejenak, mendengarkan hati kita, dan menerima segala sesuatu yang datang dengan penuh kesyukuran. Alia mendengarkan dengan seksama. Ada banyak hal yang Vira katakan yang sangat resonan dengan apa yang ia rasakan selama ini. Ia merasa bahwa, mungkin, pencarian yang ia lakukan selama ini sudah berada di jalur yang benar, meskipun ia masih belum sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan kedamaian sejati. Malam itu, mereka berjalan menyusuri desa, menikmati udara malam yang segar. Lampu-lampu jalan yang lembut memberikan cahaya yang menenangkan, dan suara alam di sekitar mereka menciptakan suasana yang sangat damai. Alia merasa seolah-olah dunia ini berhenti sejenak, memberikan kesempatan untuk merenung. Di tengah perbincangan malam itu, Vira berkata sesuatu yang membuat Alia terdiam. Aku tahu kamu sedang mencari kedamaian, Alia. Tapi kadang-kadang, kita hanya perlu menerima bahwa kedamaian itu bukan sesuatu yang harus kita cari. Itu adalah sesuatu yang sudah ada dalam diri kita sejak awal. Alia menatap Vira, mencoba mencerna kata-kata itu. Ia merasa bahwa ada sebuah pencerahan yang datang, seperti cahaya yang mulai menerangi jalan yang selama ini terasa gelap. Mungkin selama ini ia terlalu terfokus pada pencarian eksternal, padahal kedamaian yang ia cari sudah ada di dalam dirinya sendiri. Perasaan itu semakin kuat ketika mereka duduk di pinggir sungai, menatap air yang mengalir tenang. Kadang-kadang, lanjut Vira, kita harus berhenti mengejar, berhenti mencarinya, dan hanya menikmati apa yang ada saat ini. Kedamaian itu ada di setiap detik yang kita jalani dengan penuh kesadaran. Alia menutup matanya sejenak, merasakan setiap kata itu menyentuh hatinya dengan sangat dalam. Ia merasakan kehadiran ketenangan yang tiba-tiba menyelubungi dirinya. Mungkin perjalanan ini memang bukan untuk menemukan sesuatu yang baru, tetapi untuk menyadari bahwa yang ia cari sudah ada sejak awal. Dalam hati, Alia mengucapkan terima kasih pada setiap langkah yang telah membawanya ke titik ini. Keesokan harinya, Alia merasa lebih ringan dan lebih siap untuk menghadapi segala hal. Ia tidak lagi merasa terburu-buru atau tertekan oleh pencarian yang tak ada habisnya. Sebaliknya, ia merasa lebih siap untuk hidup di saat ini, menerima setiap perubahan, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Perjalanan Alia masih jauh, dan banyak hal yang akan ia temui di jalan. Namun, kini ia tahu bahwa kedamaian sejati tidak terletak pada tempat atau keadaan tertentu, melainkan pada penerimaan terhadap hidup itu sendiri. Dan dengan pemahaman itu, Alia siap untuk melangkah ke bab berikutnya dalam hidupnya. Alia melangkah ke dalam kehidupan barunya dengan perasaan yang lebih ringan. Pagi-pagi setelah pertemuannya dengan Vira, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Semua yang ia pikirkan tentang mencari kedamaian kini mulai terasa berbeda. Kedamaian itu bukan sesuatu yang harus dikejar, tetapi lebih kepada penerimaan terhadap kenyataan yang ada di sekitarnya, termasuk masa lalu yang selama ini ia coba hindari. Beberapa minggu setelah kepulangannya dari desa kecil, Alia merasakan bahwa ada satu bagian dalam hidupnya yang masih belum selesai. Bagian itu adalah hubungannya dengan orang tuanya, terutama dengan ibunya. Sejak kecil, hubungan mereka seringkali penuh ketegangan. Alia merasa bahwa ibunya selalu memiliki ekspektasi yang sangat tinggi, dan ini menciptakan jarak antara mereka. Suatu sore, saat ia sedang duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh, Alia teringat percakapan yang pernah ia dengar dari Vira. Vira pernah berkata, untuk benar-benar bebas, kita perlu melepaskan segala beban yang ada di dalam hati kita, termasuk rasa sakit yang mungkin kita terima dari orang-orang yang kita cintai. Kata-kata itu datang kembali ke pikirannya, seolah mengingatkannya bahwa pengampunan adalah kunci untuk menemukan kedamaian sejati. Alia menghela napas panjang, kemudian memutuskan untuk menghubungi ibunya.
Sudah lama sekali mereka tidak berbicara dengan lancar. Hanya percakapan-percakapan singkat yang terasa kaku. Namun, hari itu, Alia merasa bahwa inilah saatnya untuk menyelesaikan konflik yang mengganggu hatinya. Panggilan telepon itu akhirnya terhubung, dan suara ibunya terdengar di ujung sana. "Alia, kamu sudah lama tidak menghubungi ibu," ujar ibunya dengan nada yang lembut namun penuh rasa rindu. "Iya, Ma. Maafkan aku," jawab Alia, suara hatinya penuh dengan penyesalan. "Aku ingin bicara denganmu. Aku ingin kita menyelesaikan apa yang selama ini mengganggu hubungan kita." Ibunya terdiam sejenak, mungkin kaget dengan permintaan itu, namun kemudian ia menjawab, "Apa yang ingin kamu bicarakan, Nak?" Alia menutup matanya sejenak, mengambil napas dalam-dalam. "Aku merasa selama ini kita tidak pernah benar-benar saling mengerti, Ma. Aku tahu kamu punya harapan besar untukku, tapi aku merasa seperti selalu gagal memenuhi harapan itu. Aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu, tapi aku juga merasa terkadang aku kehilangan diriku sendiri karena berusaha untuk memenuhi harapan itu." Di ujung sana, terdengar suara ibunya yang terkejut, lalu perlahan berubah menjadi lembut. "Alia, ibu tidak pernah bermaksud membuatmu merasa seperti itu. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, karena aku tahu kamu bisa lebih dari yang kamu kira." Alia merasakan hatinya tergetar mendengar kata-kata itu. Air mata mulai mengalir, tetapi kali ini, air mata itu terasa seperti sebuah pelepasan. "Aku tahu, Ma. Aku juga ingin yang terbaik. Tapi aku merasa kita selalu terpisah oleh harapan-harapan itu. Mungkin, kita harus belajar untuk saling memahami dan menerima apa adanya." Perlahan, ibunya mulai berbicara dengan lebih lembut. "Aku minta maaf jika aku terlalu menekanmu, Alia. Aku hanya ingin melihatmu bahagia. Aku tidak pernah ingin menyakiti hatimu." Mendengar permintaan maaf itu, Alia merasa sebuah beban besar terangkat dari dadanya. Ia merasa seolah-olah ia sedang melepaskan beban lama yang telah lama ia bawa tanpa disadari. "Aku juga minta maaf, Ma. Aku terlalu lama menyimpan rasa sakit itu. Aku ingin kita bisa mulai dari awal, mencoba saling mengerti dan menerima satu sama lain." Percakapan itu berlanjut dengan lebih terbuka dan penuh kejujuran. Mereka berbicara tentang perasaan masing-masing, tentang harapan dan impian yang belum pernah diungkapkan. Alia merasa, untuk pertama kalinya, ada sebuah pintu yang terbuka antara dia dan ibunya. Pintu itu, meskipun tidak sepenuhnya terbuka lebar, memberikan mereka kesempatan untuk mulai berjalan bersama. Setelah selesai berbicara, Alia merasa seperti seseorang yang baru saja dibebaskan. Ia tidak lagi terikat pada masa lalu yang penuh dengan rasa sakit dan penyesalan. Sebaliknya, ia merasa hatinya lebih ringan dan siap untuk menjalani hidup dengan lebih penuh pengertian, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Beberapa hari kemudian, Alia mengunjungi rumah ibunya. Mereka berbicara lebih banyak, berbagi tawa dan kisah-kisah lama yang membuat mereka merasa lebih dekat. Alia menyadari bahwa pengampunan bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri. Dengan memaafkan, ia memberi ruang bagi dirinya untuk tumbuh dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Alia merasa, meskipun hidup ini penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, ia kini tahu bahwa kedamaian sejati datang bukan dari luar, tetapi dari dalam hati yang penuh dengan pengampunan, penerimaan, dan cinta. Setelah pertemuannya dengan ibunya, Alia merasa dunia seakan memberi peluang baru untuknya. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sesuatu yang jauh lebih ringan dan penuh harapan. Baginya, pertemuan itu bukan hanya sebuah langkah untuk memperbaiki hubungan dengan ibunya, tetapi juga untuk memahami dirinya sendiri dengan cara yang lebih dalam. Ia merasa seolah-olah ia mendapatkan izin untuk benar-benar hidup sesuai dengan siapa dirinya, tanpa harus terbelenggu oleh beban masa lalu yang pernah menghambatnya. Di pagi yang cerah, Alia duduk di balkon rumahnya, menikmati secangkir kopi hangat. Ia memandang keluar, melihat langit biru yang luas, dan merasakan angin sepa-sepo yang menyentuh kulitnya. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang, dan meskipun tantangan akan selalu ada, ia kini merasa lebih siap untuk menghadapinya. Hari-hari berikutnya,
Alia mulai mengejar impian-impian yang pernah ia pendam jauh di dalam hati. Ia mendaftar untuk kursus seni lukis, sebuah hobi yang selalu ia cintai sejak kecil tetapi tidak pernah sempat dikejar karena berbagai alasan. Setiap hari, ia meluangkan waktu untuk berkarya, menciptakan gambar-gambar yang mengungkapkan perasaannya, kadang-kadang dengan warna-warna cerah, kadang dengan goresan yang lebih gelap dan dalam. Setiap goresan di kanvas itu seperti sebuah pembebasan, sebuah proses penyembuhan dari segala luka yang pernah ada. Di saat yang sama, Alia juga semakin dekat dengan teman-teman lamanya, terutama Vira. Mereka berbicara lebih sering dan saling memberi dukungan. Vira selalu mengingatkan Alia untuk tidak terlalu keras pada dirinya sendiri. "Ingat," kata Vira suatu hari, "kita semua belajar dari pengalaman kita. Tidak ada yang sempurna, dan tidak ada yang harus hidup dengan penyesalan seumur hidup." Alia tersenyum mendengar kata-kata Vira, merasa bahwa persahabatan mereka memang penuh dengan kebijaksanaan. Ia belajar banyak tentang diri sendiri dan bagaimana menghargai perjalanan hidup ini, bukan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi untuk menjalani setiap detik dengan penuh makna. Suatu sore, saat Alia sedang duduk di kafe favoritnya, ia bertemu dengan seseorang yang membuat hatinya terhenti sejenak. Seorang pria dengan senyum yang ramah duduk di meja sebelahnya. Dia mengenakan kemeja biru tua dan kacamata hitam, tampak sederhana namun menarik. Alia merasa ada sesuatu yang berbeda dari pertemuan ini, meskipun itu hanya sekedar tatapan singkat. Pria itu, yang kemudian dikenalkan sebagai Adrian, tampaknya juga tertarik untuk berbicara dengannya. Mereka mulai berbincang ringan, kemudian semakin lama percakapan mereka semakin dalam. Adrian ternyata seorang penulis, dan memiliki minat yang sama dengan Alia dalam seni dan budaya. Pembicaraan mereka begitu mengalir, seperti sudah lama saling mengenal. Namun, meskipun Alia merasakan ketertarikan, ia tidak terburu-buru untuk menjalin hubungan lebih jauh. Ia tahu bahwa dirinya masih dalam proses mencari kedamaian dan kebahagiaan dalam dirinya sendiri, dan ia ingin menikmati setiap proses itu tanpa terburu-buru. Setelah beberapa kali bertemu, hubungan mereka berkembang menjadi persahabatan yang nyaman. Adrian, dengan segala kebaikan dan pengertian yang ia miliki, menjadi salah satu sosok yang memberi energi positif bagi Alia. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik untuk berdiskusi tentang karya seni, berbagi cerita tentang kehidupan, atau sekadar menikmati waktu santai di kafe. Namun, Alia tahu bahwa perjalanan hidupnya bukanlah tentang menemukan kebahagiaan dari luar, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang ia cari sudah ada dalam dirinya, bahwa ia memiliki kekuatan untuk menciptakan kebahagiaan itu dengan cara yang sederhana dan penuh makna. Hari demi hari, langkah-langkah kecil yang diambil Alia mulai membuahkan hasil. Ia merasa semakin dekat dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam harapan orang lain, atau terikat pada masa lalu yang penuh dengan penyesalan. Alih-alih, ia belajar untuk menerima segala perasaan dan pengalaman hidupnya dengan penuh kasih, dengan kesadaran bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari proses tumbuh dan berkembang. Pagi itu, Alia menyelesaikan sebuah lukisan yang sudah ia kerjakan selama seminggu terakhir. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita yang sedang melangkah menuju matahari terbit, dengan jalan yang terbentang luas di depannya. Di langit, ada awan yang menyelimuti sebagian besar, namun ada sebuah celah yang membiarkan sinar matahari masuk dan memberikan harapan. Lukisan itu, menurutnya, adalah simbol dari perjalanannya sendiri, jalan yang penuh dengan ketidakpastian, namun selalu ada harapan di setiap langkahnya. Saat ia melihat kembali karya itu, Alia tersenyum. Ia merasa bangga dengan dirinya sendiri, bukan karena lukisan itu sempurna, tetapi karena itu adalah cerminan dari hatinya yang sekarang, lebih ringan, lebih menerima, dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang ke depannya. Waktu terus berjalan, dan Alia semakin menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia semakin sering menatap lukisan-lukisan yang ia buat dengan penuh perasaan. Setiap karya mencerminkan perjalanan batinnya, sebuah cerita yang tak hanya ia ungkapkan melalui kata-kata, tetapi juga melalui warna dan bentuk yang ada di kanvas. Semakin dalam ia mengenal dirinya, semakin kuat pula rasa percaya dirinya.
Namun, hidup tetap menghadirkan tantangan yang tidak selalu dapat diprediksi. Suatu hari, Alia menerima telepon dari sang ayah yang selama ini jarang menghubunginya. Suaranya terdengar tegang, berbeda dari biasanya. "Alia," kata ayahnya dengan suara berat, "ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Ibumu, dia sakit. Sudah cukup lama, dan kondisinya semakin menurun. Kami tidak tahu berapa lama lagi." Berita itu menghantam Alia dengan keras. Meski ia telah berdamai dengan ibunya dan memperbaiki hubungan mereka, berita ini membuat perasaan campur aduk. Ada rasa takut yang tiba-tiba muncul, rasa kehilangan yang perlahan menyelinap ke dalam dirinya. Namun, di sisi lain, ada juga rasa syukur. Setidaknya, ia sempat mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka sebelum terlambat. Alia memutuskan untuk segera pergi ke rumah ibunya. Ia ingin berada di samping ibunya, memberi dukungan, dan menyampaikan segala yang belum sempat ia katakan sebelumnya. Meskipun ia merasa gugup dan cemas, ia tahu ini adalah saat yang tepat untuk mempererat ikatan mereka. Sesampainya di rumah ibunya, Alia melihat ibunya terbaring di tempat tidur. Wajahnya tampak lelah, dan matanya yang dulu cerah kini tampak suram. Ibunya tersenyum lemah saat melihatnya masuk. Meski senyum itu tidak mampu menyembunyikan rasa sakit yang jelas terlihat di wajahnya. "Alia, kamu datang," bisik ibunya pelan. Alia duduk di samping tempat tidur ibunya, menggenggam tangan yang dulu membesarkannya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata terasa begitu berat, seperti tidak ada yang cukup baik untuk menggambarkan perasaannya. "Ayah bilang kamu sakit," ujar Alia, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Ibunya mengangguk perlahan. "Iya, Nak. Tapi, kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah menjalani hidupku dengan baik. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku bangga padamu. Kamu telah tumbuh menjadi wanita yang hebat." Alia merasakan hangatnya air mata yang perlahan jatuh. Ia tahu, inilah saat yang tidak akan pernah ia lupakan. Saat dimana segala penyesalan, amarah, dan kesedihan yang pernah ada akhirnya diselesaikan. Ibunya bukan hanya meminta maaf, tetapi juga memberikan restu untuk Alia melangkah lebih jauh dalam hidupnya. Sehari demi sehari, Alia menemani ibunya. Ia berusaha untuk berbicara lebih banyak, menceritakan segala hal yang terjadi dalam hidupnya, dan mendengarkan cerita ibunya yang kadang-kadang terselip rasa penyesalan. Mereka berbicara tentang masa lalu, tentang hal-hal yang telah terjadi, dan tentang segala sesuatu yang mereka impikan untuk masa depan. Meskipun tubuh ibunya semakin lemah, mereka merasa lebih dekat dari sebelumnya. Sebuah ikatan yang terjalin lebih kuat dari sebelumnya, meski dihadapkan pada kenyataan yang pahit. Alia mulai merasakan kedamaian yang lebih dalam, seolah-olah ia sudah siap menghadapi segala sesuatu, baik yang menyakitkan maupun yang penuh harapan. Di tengah kesedihan, ia menemukan kebahagiaan yang tidak bergantung pada kondisi fisik atau materi, tetapi pada rasa cinta dan pengertian yang hadir antara dirinya dan ibunya. Satu malam, saat Alia sedang duduk di samping ibunya menggenggam tangannya dengan lembut. "Alia, ingatlah selalu bahwa apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di hatimu. Aku mencintaimu." Alia menatap ibunya dengan penuh kasih. "Aku juga mencintaimu, Bu. Terima kasih untuk segala yang sudah kamu ajarkan padaku. Aku akan selalu mengenangmu dengan penuh cinta." Ibunya tersenyum, meskipun senyum itu semakin memudar. "Kamu sudah cukup dewasa, Nak. Jangan pernah takut untuk menjalani hidupmu." Kata-kata itu meninggalkan bekas yang mendalam dalam hati Alia. Ia merasa seolah-olah ibunya memberikan restu untuknya melangkah ke depan, untuk menjalani hidup tanpa rasa takut dan tanpa penyesalan. Malam itu, setelah beberapa saat berdiam diri, Alia pergi ke balkon rumah ibunya. Ia melihat bintang-bintang di langit, yang seolah bersinar lebih terang malam itu. Sesuatu dalam dirinya terasa lebih tenang. Ia merasa bahwa hidupnya, meskipun penuh dengan tantangan, adalah perjalanan yang berharga, dan ia siap untuk melanjutkannya, dengan atau tanpa kehadiran ibunya di dunia ini. Hari-hari berlalu, dan meskipun Alia merasakan kehilangan yang mendalam, ia juga merasakan kekuatan yang luar biasa.
Ia telah menerima bahwa hidup ini tidak selamanya berjalan sesuai rencana, namun ada kebijaksanaan yang bisa dipetik dari setiap langkah yang diambil. Suatu pagi, setelah ibunya pergi untuk selama-lamanya, Alia berdiri di depan kanvas putihnya, merasakan ketenangan yang datang dari dalam dirinya. Semua perasaan yang dulu terpendam kini keluar melalui setiap goresan kuas yang ia buat. Lukisan-lukisannya tidak lagi hanya sekedar karya seni, tetapi juga refleksi dari perjalanan hidup yang telah dilaluinya. Penuh warna, penuh emosi, dan penuh arti. Namun, meskipun ia merasa lebih damai dengan dirinya, dunia di luar sana tetap penuh dengan tantangan. Alia merasa seperti harus menyelesaikan sesuatu yang lebih besar dari sekedar menyembuhkan luka batinnya. Ia ingin berbagi kisah hidupnya, memberitahukan orang lain bahwa meskipun kita mengalami kesedihan dan kehilangan, selalu ada jalan untuk bangkit dan menemukan makna dalam hidup. Satu pagi yang cerah, Alia memutuskan untuk mengikuti panggilan hatinya. Ia mendaftar untuk sebuah pameran seni yang diadakan di kota besar. Pameran itu merupakan kesempatan yang sangat besar baginya untuk menunjukkan karya-karya yang telah ia buat selama ini. Tetapi, lebih dari itu, pameran itu juga merupakan langkah pertamanya untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan berbagi cerita hidupnya dengan dunia. Hari pameran tiba, dan Alia merasakan kegugupan yang tak bisa disembunyikan. Ia mengenakan gaun simpel berwarna putih, yang memberikan kesan elegan dan tenang. Ketika ia tiba di galeri, suasana begitu ramai. Orang-orang berlalu lalang, berbisik tentang karya seni yang dipajang di dinding. Namun, mata Alia hanya tertuju pada lukisan-lukisan miliknya yang terpajang di salah satu sudut ruang pameran. Setiap lukisan seakan menceritakan kisah perjalanan hidupnya, tentang kasih sayang, kehilangan, penemuan diri, dan keberanian. Salah satu lukisan yang menonjol adalah sebuah karya besar dengan latar belakang langit senja, dan seorang wanita yang tampak berdiri dengan penuh percaya diri. Sosok wanita itu adalah Alia, yang dengan tangan terbuka menghadapi dunia. Di sekitar lukisan itu, tampak garis-garis abstrak yang melambangkan perjalanan penuh liku yang telah ia jalani. Itu adalah lukisan yang sangat personal, yang menggambarkan perubahan besar dalam hidupnya. Seiring waktu berlalu, lebih banyak orang yang datang untuk melihat karya-karya Alia. Mereka terkesan bukan hanya oleh teknik melukisnya, tetapi juga oleh kedalaman emosi yang terpancar dari setiap karya. Alia merasa bangga, tetapi lebih dari itu, ia merasa bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan membawanya jauh lebih tinggi dari yang ia bayangkan sebelumnya. Di tengah-tengah pameran, seorang pengunjung yang tampaknya seorang kolektor seni mendekati Alia. Dia mengenakan jas hitam dan tampak penuh perhatian. Lukisan-lukisan Anda sangat menggugah, sangat pribadi. Saya bisa merasakan setiap perasaan yang Anda tuangkan ke dalam karya-karya ini. Alia merasa sedikit canggung, tetapi ia senang mendengar pujian itu. Terima kasih. Setiap lukisan memiliki cerita di baliknya, dan saya ingin orang-orang bisa merasakannya juga. Pengunjung itu tersenyum. Saya ingin membeli salah satu karya Anda. Saya percaya, lukisan Anda akan menjadi karya yang sangat berharga di masa depan. Alia terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa karyanya akan dihargai begitu tinggi. Benarkah? Tanyanya, meskipun rasa ragu masih menghantui dirinya. Benar, jawab sang kolektor. Lukisan Anda memiliki sesuatu yang lebih dari sekedar keindahan visual. Ada kedalaman yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Anda telah menemukan cara untuk mengekspresikan apa yang banyak orang rasakan, tetapi sulit untuk diungkapkan. Alia terdiam, merasakan campuran antara kebahagiaan dan keheranan. Ia tidak pernah menganggap karyanya sebagai sesuatu yang akan dihargai begitu tinggi. Semua yang ia lakukan hanya berdasarkan apa yang dirasakannya, tanpa memikirkan imbalan apapun. Namun, sekarang, ia mulai menyadari bahwa perjalanan yang ia jalani memiliki tujuan yang lebih besar. Setelah pameran berakhir, Alia merasa seolah-olah ia telah membuka babak baru dalam hidupnya. Ia tidak lagi hanya seorang wanita yang berusaha menemukan kedamaian setelah kehilangan, tetapi juga seorang seniman yang siap untuk berbagi kisah dan perasaannya dengan dunia. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai,
dan banyak hal yang harus ia hadapi ke depan. Namun, satu hal yang pasti, Alia merasa lebih siap dari sebelumnya. Ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya yang sebelumnya tidak ia ketahui. Dan ia tahu, apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah lagi merasa sendiri dalam perjalanan hidupnya. Kehidupan Alia kini mulai menunjukkan banyak perubahan. Setelah pameran seni yang sukses, ia merasa seolah-olah ia telah menemukan tempatnya di dunia. Kepercayaan diri yang dahulu hilang kini kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Lukisan-lukisannya yang dulu hanya menjadi sarana pelarian, kini menjadi cara ia berkomunikasi dengan dunia. Namun, meskipun ia merasa lebih damai, Alia sadar bahwa dunia tidak selalu memberi jalan yang mulus. Pujian dan pengakuan yang ia terima dari kolektor seni dan para pengunjung pameran hanyalah bagian dari perjalanan panjang yang harus ia tempuh. Ada banyak tantangan dan rintangan yang menantinya, terutama dalam mengelola karir seni yang baru ia mulai bangun. Suatu hari, seorang pria muda bernama Dito datang mengunjungi studio Alia. Dito adalah seorang fotografer yang terkenal dengan karyanya yang juga mengekspresikan emosi dan perasaan mendalam, meskipun dengan cara yang berbeda. Ia tertarik pada karya Alia dan ingin berkolaborasi untuk membuat sebuah pameran bersama yang akan menggabungkan seni lukis dan fotografi. Alia merasa ragu, namun juga tertarik dengan ide tersebut. Kolaborasi ini bisa saja memberikan tantangan baru yang memperkaya pengalamannya dan juga membuka peluang baru untuk karya-karyanya. Mungkin ini saatnya untuk berani melangkah lebih jauh, pikirnya dalam hati. Selama beberapa minggu, Alia dan Dito bekerja bersama, berbagi ide dan inspirasi. Masing-masing membawa kekuatan dan kelemahan mereka. Tetapi yang terpenting adalah adanya rasa saling menghargai dan keinginan untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar. Proses itu tidak mudah. Kadang-kadang ada perbedaan pendapat. Namun mereka selalu bisa menemukan jalan tengah. Alia mulai merasa bahwa dunia seni ini bukan hanya tentang karya individual, tetapi tentang koneksi dan kolaborasi. Kolaborasi mereka akhirnya mencapai puncaknya dengan sebuah pameran yang dihadiri oleh banyak orang penting di dunia seni. Karya-karya mereka dipamerkan berdampingan, menggabungkan lukisan dan foto yang saling melengkapi, menampilkan kisah hidup dan perjalanan batin yang begitu kuat. Pameran itu menjadi salah satu yang paling berkesan dalam karir mereka berdua, tidak hanya karena banyaknya perhatian yang diterima, tetapi juga karena kedalaman karya yang berhasil mereka ciptakan bersama. Namun, bagi Alia, pameran ini lebih dari sekedar kesuksesan. Ini adalah titik balik dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan cobaan dan kehilangan, ia telah menemukan sesuatu yang lebih besar daripada hanya sekedar melukis. Ia telah menemukan arti sejati dari kebersamaan, dari saling berbagi dan berkolaborasi. Dunia seni adalah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, tetapi juga penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Alia memandang lukisan dan foto-foto itu dengan rasa bangga. Ini adalah hasil dari perjalanan panjang, dari segala rasa sakit, kehilangan, dan kebahagiaan yang telah ia alami. Dan ia tahu, walaupun tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang, ada hal-hal baru yang bisa ia ciptakan, ada karya-karya baru yang bisa ia lahirkan. Ketika pameran selesai dan malam semakin larut, Alia berdiri di depan salah satu lukisannya yang terakhir, mengingat kembali setiap langkah yang ia jalani. Ia tersenyum, merasa lebih damai daripada yang pernah ia rasakan. Perjalanan ini mungkin telah mengubah dirinya, tetapi ia juga telah mengubah banyak orang dengan kisah dan karyanya. Dan di dalam hati Alia, ada rasa syukur yang mendalam. Allah telah memberinya kekuatan untuk melewati semua ini. Semua yang terjadi adalah bagian dari takdirnya, dan Alia kini merasa siap untuk menjalani babak berikutnya dalam hidupnya, dengan penuh keyakinan dan harapan.